Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya Allah. Yang kemarin yang nikmat yang keempat itu yaitu adalah yang tiga sudah saya sebutkan di atas, yang keempat belum, yaitu nikmat harta benda, pangkat, jabatan, dunia. Ini adalah nikmat yang keempat. Yang itu yang harus kita syukuri. Lah, hari ini sebetulnya kita itu kalau sering banyak orang Jawa itu sawang sinawang itu adalah enak, baik. Jadi pejabat ini enak, jadi petani ini kelihatannya enak-enak. Sebetulnya semua manusia itu pasti mempunyai ujiannya masing-masing. Selama kita masih diberi hidup di dunia ini, pasti mendapatkan ujian. Tapi ujian itu sudah diukur oleh Allah, diukur sesuai kemampuan orang masing-masing. Pokoknya hari ini yang terpenting adalah prasangka baik. Allah itu maha baik di atas segalanya, lebih baik dari bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Itu kita itu yang mengurus rezeki dari sejak kita kecil di kandungan itu kan nggak pernah kita kelaparan. Alhamdulillah lahir dengan normal sehat. Tapi sekarang ada stunting, karena stunting itu kurang gizi, karena kemampuan ekonominya kurang. Sebetulnya itu kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, berusaha, berikhtiar, itu sebetulnya rezeki itu pasti diberi. Memang sebetulnya hidup ini tidak lepas dari rezeki Allah. Lah, ini contohnya seperti ini. Di lingkungan ibu itu ada orang itu kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak harus sakit, tidak harus tua, mati itu tiba-tiba. Lah, tetangga ibu tuh juga ada lingkungan ibu. Bapaknya itu sakit stroke udah lama, ibunya pernah ngamar operasi mata, sakit ini sakit, tidak hanya satu kali sampai berapa kali masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah beliau tuh masih diberi sehat panjang umur sampai hari ini. Tapi tiba-tiba anaknya itu kecelakaan kerja langsung meninggal. Lah, itu kalau kita bisa mengambil pelajaran dari situ, orang-orang di sekitar situ tuh diberi hidayah petunjuk Allah. Lah, ini loh, aku punya kemampuan. Orang yang sakit lama aku sembuhkan, sudah sepuh, sudah tua, bisa. Tapi masih muda sekali, sehat walafiat, kecelakaan langsung meninggal. Lah, itu sebetulnya sebagai pelajaran. Mudah-mudahan orang di sekitarnya oleh Allah diberi petunjuk, mau segera memperbaiki diri. Ibu tuh sangat sedih sayang kalau tahu orang sudah sepuh tapi agamanya kurang, apalagi sholatnya mengaku beragama Islam, belum sholat, belum karakter masuk itu tuh sedih. Tapi Bu, kalau mau memberi masukan tuh ya nggak enak, kalau nggak begitu kenal bagus nggak enak, cuma bisanya mendoakan. Kalau ada kesempatan ya saya tetap memberikan, tapi dengan penuh hati-hati kata-katanya itu harus penuh hati-hati. Lah, hari ini sebetulnya kita masih bertemu bulan Rajab ini harus benar-benar bersyukur, digunakan sebaik-baiknya ke jalan takwa. Ini masalah kecil. Ibu tuh sering melihat orang sepuh, orang tuh kalau minum itu pakai tangan kiri dengan botol. Di lingkungan ada suatu perkumpulan di mana itu. Tapi kalau nggak ada kesempatan, ibu nggak bisa mengingatkan, mendoakan saja. Tapi ada kesempatan saya bisikkan di telinganya. Hari ini ya sayang, mulai anak-anak itu sejak kecil tuh ditanamkan sunah-sunah Rasul yang terkecil. Kalau kita tanamkan minum harus tangan kanan, makan tangan kanan, masuk WC, masuk kamar kaki kiri dengan berdoa. Doa dalam sehari itu makan, tidur, keluar rumah, masuk rumah, dan lain-lain tuh harus ditanamkan anak-anak itu sejak kecil supaya mendapatkan menjadi anak-anak ini memang sudah zaman akhir ini, zaman fitnah ini sudah seperti ini. Makanya kalau kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, terus berusaha. Lah, ibu ini alhamdulillah, ibu ini sejak kecil memang senang, sering datang ke majelis taklim tanpa disuruh, tanpa diberitahu, alhamdulillah dengan pertolongan Allah sehingga ibu hari ini bisa membuat YouTube ini. Tapi hari ini ibu juga banyak yang orang nggak suka itu bilang begini, malah nyapa toh kok gawe ngono kuwi barang. Lah, ini ibu ini niatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Masih ibu diberi panjang umur itu di situ, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Hari ini memang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya tugas ustadz, keturunan Pak Yai, Bu Nyai, tapi semua manusia yang mengaku beragama Islam itu berkewajiban
amar ma'ruf nahi mungkar, sebisa mungkin ilmu yang sedikit atau banyak atau apa itu kewajiban, terutama di lingkungan. Tapi hari ini ibu belum bisa, di lingkungan sekitar ibu masih gimana, nggak repot atau apa, kelihatan memang pokoknya saya ikuti aja lingkungan sekitar saya. Kalau ada pengajian saya juga datang, ini saya juga datang, mudah-mudahan aku masih diberi sehat panjang umur bisa datang lah. Ini ibu menanamkan hari ini kalau kita ingin bisa mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuncinya hatinya harus bersih. Bersih dari apa? Dari benci kepada seseorang. Sebetulnya orang itu kalau sudah bisa memaafkan siapapun, tidak membenci siapapun, satu orang pun di hati ini tidak ada yang dibenci, tidak ada yang disuudoni, pokoknya nggak punya musuh lah. Pokoknya hati ini betul-betul satu orang pun tidak ada yang kita benar-benar memaafkan siapapun, anak, suami, saudara, tetangga, siapapun. Itu betul-betul di hati itu tidak ada rasa marah kepada siapapun, benar-benar memaafkan siapapun, tidak pernah benci kepada siapapun. Terus tidak gampang suka mencela, ngelokne, maido orang tuh jangan. Karena apa? Semua kelakuan hidup manusia ini sebetulnya atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, tidak diberi pertolongan Allah, nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang tidak kita suka adalah dengan sikap orang itu bukan orangnya itu. Semua manusia itu oleh Allah disayang. Allah itu sangat penyayang kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya itu sangat sayang sebetulnya. Tapi karena manusia itu sendiri yang nggak mau berusaha mencari supaya bisa meraih cinta Allah dan Rasulullah SAW, itu sebetulnya kunci pertama dan utama itu hatinya harus bersih dari benci, marah kepada seseorang. Nggak boleh satu pun di hati. Kalau memang sayang betul, kalau betul hatinya itu sudah bisa memaafkan siapapun, itu hidupnya itu insya Allah enak, enjoy, tenang, tidak akan merasa punya masalah seberat apapun, punya ujian seberat apapun. Kalau hatinya itu tidak punya marah, benci sama seseorang, benar-benar bisa memaafkan, itu ujian seberat apapun insya Allah jadi ringan. Tapi kalau hatinya penuh dengan sampah-sampah kotor, nggak enak, itu hidupnya nggak enak. Hidup itu tak pernah ideal, kata Bu Nyai Alimah Laidrus. Itu sering saya dengarkan seperti itulah. Hari ini adalah kita selalu di orang Jawa itu becik ketitik olo ketoro. Jangan takut sayang, kalau kita dibenci orang, disakiti orang tuh, Allah pada suatu saat pasti akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, dikelihatkan sendiri oleh Allah. Inilah kebetulannya, inilah kebenarnya orang ini, inilah kesalahan. Itu pasti ditunjukkan oleh Allah. Allah itu keadilan Allah tuh sangat-sangat adil. Kita jangan merasa minta keadilan Allah. Kita masuk surganya Allah itu dengan rahmat dan pertolongan Allah. Itu sering berkali-kali mengucapkan dengan rahmat Allah dan pertolongan Allah kita masuk surganya Allah. Lah tidak dengan keadilannya Allah. Kalau kena keadilannya Allah tidak seimbang. Keburukan kita itu lebih banyak daripada kebaikan. Itu pasti, semua manusia itu pasti banyak keburukan. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau benar-benar kita mengakui manusia tempatnya lupa dan salah, kita insya Allah akan selalu berusaha memperbaiki diri sebelum datang kematian, terutama membersihkan hati. Itu pertama dan utama dari kesimpulan hidup. Ibu masih hari ini hidup ini, kesimpulannya itu. Kalau dihina orang, dilecehkan orang, nggak boleh marah. Lek dihina jangan susah, lek dipuji jangan bunga. Pujian, celaan itu kalau kita sudah bisa datar sama, insya Allah itu hidup ini sudah enak, bahagia. Lah itulah akan menimbulkan cinta Allah, cinta Rasulullah SAW akan tumbuh di hati yang sudah bersih. Kita akan benar mencintai siapapun, akan benar. Jangan, karena apa? Memang itulah kita harus bisa mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Itu saya tanamkan berkali-kali. Dan jangan pernah menyimpan apa-apa yang tidak pernah dibawa mati itu di hati, tapi hanya di tangan. Harta benda apapun tuh hanya disimpannya di tangan, tidak di hati. Yang di hati itu apa-apa yang dibawa mati, terutama cinta Allah, cinta Rasulullah, kebaikan
Amerika, ilmu-ilmu yang bermanfaat itu yang disimpan di hati itu. Betul sayang. Lah ini ibu sering berkali-kali saya ajak ini pemilu ini, ternyata kampanye ini bulan Rajab, tapi waktu tanggal 14 besok bulan Sya'ban. Itu saya lihatlah, mudah-mudahan benar-benar seluruh rakyat Indonesia itu menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan apapun kalian dengan siapapun, jangan pernah merasa lebih baik. Saya selalu berucapkan terima kasih kepada bapak-bapak calon wakil presiden dan presiden yang meluangkan waktu Indonesia. Mudah-mudahan besok kalau tidak terpilih, salah duanya, yang satu pasti terpilih. Itu saya ulangi lagi, jangan Penggalih Legowo benar-benar menjadi tokoh di negeri ini yang tetap ikut memikirkan Indonesia 5 tahun ke depan. Sebetulnya semua dapat pahala, semuanya menjadi apapun itu tetap diberikan ladang amal. Kita bisa menjadi ladang amal kalau benar-benar ditakdirkan jadi pejabat ini, jadi pegawai ini, jadi petani, jadi nelayan, jadi konglomerat, jadi apapun. Ikhlas ini cuma nikmat keempat loh sayang, nikmat keempat ini. Semua jabatan pangkat itu nikmat keempat yang harus disyukuri. Ya janganlah membuat nikmat keempat ini, janganlah membuat pertengkaran Indonesia. Saya sangat bersyukur menjadi orang Indonesia, karena Indonesia diberi oleh Allah kelimpahan itu selalu kemari pahloh Cinawi toto tentrem kertora harjo. Indonesia itu alhamdulillah diberikan kekayaan, kenikmatan. Tidak semua negara punya bisa makan singkong, makan ini, makan umbi-umbian. Di Indonesia banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran, banyak yang nikmat. Tidak dikutip seperti ada musim semi, musim dingin ini. Saya dengar nanti besok kalau pemilu di Amerika waktu musim dingin persiapannya sangat sulit. Ini harus di gedung, harus di ini biar milihnya tenang. Ya mudah-mudahan saya juga ikut mendoakan pemilu yang di luar negeri benar-benar dijaga Allah, di Indonesia dijaga Allah, dilindungi Allah. Benar-benar tidak ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan setelah kemerdekaan tahun-tahun yang lalu seperti itu. Jangan pernah terulang lagi kejadian jelek di negeri ini ya sayang. Mudah-mudahan ya sudah saya ucapkan selamat pemilu yang berlangsung umum, bebas, rahasia. Mudah-mudahan benar dijaga, benar-benar saya ulang lagi, kejujuran membawa keberkahan, kecurangan membawa kesengsaraan. Ayo pemilu dengan jujur, jangan saling melecehkan, jangan saling menghina, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ayo kita bersaing dengan sehat, sportif, tidak boleh menjelekkan satu dengan yang lain. Semuanya ada min plusnya, kalau nggak min plus nggak bisa menyala, lampu akan padam. Ayo Indonesia kita terangkan dengan lampu cahaya ilahi, nur ilahi datang di negeri ini. Semoga orang-orang yang mengaku beragama Islam yang belum sholat, semoga digerakkan hatinya, diberi petunjuk Allah, segera sholat sayang. Sholat itu nomor 1 dan utama dan pertama adalah sholat sayang. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah al malikul kakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.